Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Om Sidrastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru arah. Rasa angayu bahagia serta puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugraha beliau, kita masih bisa diberikan kesempatan, masih bisa diberikan badan sehat untuk melaksanakan swadharma kita sebagai manusia di kehidupan ini dengan baik. Yang terhormat Bapak Iwayan Wiradharma Eskom MPDH selaku dosen pengampu mata kuliah Dharma Wacana serta umat Hindu sedharma yang berbahagia. Umat Hindu sedharma dimanapun berada. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan lupa untuk disayang. Perkenalkan, nama saya Made Wahyu Wulandari. Saya berasal dari Pabean Desa Sangsit. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya akan membawakan sebuah Dharma Wacana dengan judul Catur Paramita sebagai landasan pembentukan karakter generasi muda Hindu di era modern. Umat Hindu sedharma yang terkasih, tema ini sengaja saya angkat karena melihat beberapa fakta yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat kini, bahwa generasi muda memiliki sikap dan perilaku yang menyimpang dari ajaran Dharma. Salah satu kasus yang pernah terjadi mengenai krisis karakter generasi muda yaitu mengenai kasus perundungan yang terjadi di Desa Klungkung, tepatnya di depan Pura Jagatnata, di mana seorang perempuan remaja menjadi korban kekerasan fisik dan mental yang dilakukan oleh sekelompok remaja perempuan sebayanya. Kasus ini sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian bagi masyarakat. Mirisnya, kasus ini bukanlah hal yang pertama dan menjadi gambaran nyata mengenai krisis karakter yang sedang melanda generasi muda kita sekarang ini. Umat Hindu sedharma yang penuh dengan waranugraha. Krisis ini ditandai dengan maraknya kenakalan remaja seperti perundungan atau bullying, seks bebas, minum-minuman keras, tawuran, dan kurangnya rasa hormat kepada orang tua maupun guru. Penyebabnya sangat kompleks, mulai dari pengaruh globalisasi, media sosial, dan lemahnya pengawasan dari orang tua. Dari pernyataan tersebut, maka timbullah beberapa pertanyaan dalam diri kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa generasi muda sekarang ini memiliki karakter atau etika yang begitu lemah? Lantas, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Maka dari itu, tema ini sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, khususnya bagi generasi muda yang nantinya memiliki peran penting untuk menjaga dan melestarikan ajaran Dharma, sehingga mampu mewujudkan dan membentuk karakter bagi generasi muda Hindu yang berkualitas di kehidupan masa depan.
Umat Hindu sedharma yang penuh dengan wara nugraha. Ajaran Hindu menekankan pentingnya membentuk karakter generasi muda melalui ajaran Dharma. Salah satu ajaran yang dapat membentuk karakter unggul bagi generasi muda adalah ajaran Catur Paramita. Apa itu Catur Paramita? Catur Paramita adalah 4 sifat atau sikap utama yang patut dijadikan landasan ketika melaksanakan ajaran susila dalam kehidupan sehari-hari. Catur Paramita terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Maitri. Kedua, Karuna. Ketiga, Mudita. Dan yang terakhir yaitu Upeksa. Umat Hindu sedharma dimanapun berada. Dalam ajaran Catur Paramita, bagian pertama, kita diajarkan mengenai Maitri. Maitri adalah persahabatan, suka mencari kawan, suka bergaul, ramah tamah. Karena kita menyadari posisi manusia sebagai makhluk sosial. Apakah kita semua dapat hidup sendiri? Tentu tidak. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia, sebagai generasi muda harus mampu mencari kawan, bergaul yang positif, dan mencari sahabat untuk kita sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Sama halnya dalam cerita Mahabharata, di mana tokoh Arjuna dan Krishna adalah bersahabat. Ketika Arjuna memiliki kebimbangan dalam medan perang, disitulah Krishna memberikan wejangan-wejangan kepada Arjuna mengenai ketulus ikhlasan, cinta kasih, welas asih tanpa pamrih. Itulah yang disebut dengan Maitri. Adanya suatu persahabatan yang positif. Dengan kita mengetahui ajaran dari Maitri tersebut, kita akan mampu membentuk generasi muda yang berkualitas. Perlu untuk dipahami untuk generasi muda bahwa sangat penting kita untuk mencari sahabat untuk kehidupan yang penuh dengan makna. Selaras yang dijelaskan dalam kitab Ayurveda Adhyaya 36 sloka 18 yang berbunyi, Darte Rahama Mitrasya Macak Susah Sarwani Bhutani Sami Satam Mitrasyaham Jak Susah Sarwani Bhutani Mitrasya Jak Susah, yang artinya, oh Tuhan yang menghancurkan kegelapan, anugerahilah saya supaya semua makhluk melihat saya sebagai sahabat. Begitupun dengan saya yang melihat mereka sebagai sahabat. Teguhkanlah saya pada keyakinan ini. Dari sloka tersebut dapat kita maknai
bahwa pentingnya kita memiliki sahabat untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis. Selanjutnya kita diajarkan mengenai sikap atau sifat karuna, di mana karuna yaitu sifat welas asih atau kasih sayang terhadap semua ciptaan makhluk Ida Sang Widiwasa. Dengan dasar kasih sayang, kita mampu menciptakan kehidupan yang harmonis tanpa kecurigaan dan tanpa saling menjatuhkan. Apakah kasih sayang hanya terhadap pacar saja? Tentu tidak. Semua makhluk ciptaan Ida Sang Widiwasa harus kita kasihi. Salah satu contohnya adalah ketika kita berbagi kepada teman yang tidak punya apa yang kita miliki. Begitupun juga lingkungan hidup kita harus kita kasihi. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara memelihara dan menjaganya. Dengan menerapkan sifat karuna ini, kita mampu menjadi generasi muda Hindu yang peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama. Bagian ketiga, kita diajarkan melalui sikap mudita. Apa itu mudita? Mudita yang artinya selalu mempunyai wajah riang gembira, selalu tersenyum, karena dengan senyumlah kita akan mampu memunculkan vibrasi-vibrasi yang positif untuk menumbuhkan sebuah kebahagiaan. Salah satu contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu tersenyumlah atau sapalah ketika bertemu dengan orang lain. Dengan cara tersebut, kita akan mampu membangun energi yang positif untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Yang terakhir, kita diajarkan melalui sikap upeksa, di mana upeksa yang artinya selalu mengalah demi kebaikan. Banyak orang mengatakan mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah kesadaran untuk menurunkan ego kita yang terlalu berlebihan dengan cara mempertimbangkan untuk mencapai kedamaian. Banyak sekarang di kehidupan ini permasalahan terjadi karena ego kita yang terlalu tinggi. Maka dari itu harus kita kendalikan. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ketika umat sedharma memiliki suatu perbedaan pendapat kepada teman. Agar kita tetap harmonis dan tentram, maka hindarilah perbedaan pendapat tersebut. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara mengalah demi kebaikan, agar nantinya tidak ada perbedaan pendapat atau perpecahan terhadap teman. Saudaraku umat Hindu yang terkasih, saya yakin umat sedharma sekalian tidak ingin melihat orang tua kita itu sengsara dan menderita karena ulah diri kita sendiri. Kita adalah orang-orang Hindu yang memiliki banyak sekali ajaran tentang susila. Salah satunya yaitu ajaran catur paramita sebagai pedoman kita dalam berperilaku. Dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran catur paramita, generasi muda Hindu akan mampu menjadi pribadi yang berkualitas dan berbudi pekerti yang luhur, serta mampu bertahan di tengah tantangan zaman modern saat ini. Marilah kita semua mengembangkan dan mengamalkan serta menerapkan sifat maitri,
karuna, mudita, dan upeksa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengutip dari kitab Niti Sastra, nista sekali menjelma sebagai manusia seperti ini tidak berguna. Masih muda, tampan, keturunan utama, berbadan kekar. Semua itu ada pada diri. Namun, jika tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka wajahnya akan kusam dan tidak bercahaya. Ibarat kembang berwarna merah dan bercahaya, tetapi tidak berbau harum. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan swastu wang hanuwos. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pesan Dharma, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.